Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan melalui doa dan firman-Nya karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama berdoa, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi 1 ayat 21. Di sana dikatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudara-saudaraku, dikutip dari tempo.co pertanggal 28 Januari 2021, kematian yang disebabkan oleh virus corona di Indonesia mencapai 29.331 dan angka kematian per 24 jam atau per hari mencapai 476 orang meninggal dunia. Kematian tidak memandang umur, kedudukan, dan jabatan. Kematian bisa terjadi kepada siapa saja, miskin, kaya, tua, dan muda. Dan pada saat kematian itu terjadi kepada orang yang kita kasihi, tidak pernah kita akan mengatakan bahwa kematian itu adalah suatu keuntungan. Dan tidak ada seorang pun manusia yang normal di dunia ini yang mengharapkan kematian atas dirinya. Sebab pada umumnya kematian merupakan sesuatu hal yang sangat dihindari. Dan manusia akan mempertahankan nyawanya dengan berbagai cara. Mulai dari makan makanan sehat, vitamin-vitamin dan lain-lain. Dan bahkan akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mempertahankan nyawanya. Jikalau demikian, mengapa Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan"? Saudara-saudaraku, bagi Rasul Paulus, kematian berarti persekutuan sempurna dengan Allah. Dalam hal ini bukan berarti bahwa Rasul Paulus tidak peduli dengan kematian. Tetapi Rasul Paulus sedang membahas tentang ketakutan dan perlindungan. Ada unsur ketakutan dalam kematian bagi kita semua. Untuk itu, Rasul Paulus memberikan pengertian kepada orang-orang yang percaya kepada Injil dan setia melakukan akan perintah Tuhan untuk dengan berani menghadapi kematian secara fisik. Karena itu adalah suatu keuntungan. Mengapa? Karena kematian orang-orang yang percaya kepada Injil dan setia melakukan perintah Tuhan sangatlah berharga di mata Tuhan. Dan bahwa kematian orang-orang yang percaya kepada Injil dan setia melakukan perintahnya itu hanya bersifat sementara, hanya merupakan akhir dari tugas mereka di dunia ini, hanya beristirahat sementara dari pekerjaan dan penderitaan yang mereka hadapi. Dan mereka akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali dan masuk dalam kerajaan surga hidup kekal selamanya. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Allah yang maha mulia, terima kasih Bapa untuk hari yang baru, udara segar, nafas hidup yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Terima kasih juga atas berkat firman-Mu melalui hamba-Mu Rasul Paulus yang menjadi kekuatan bagi kami. Di pagi yang indah ini, kami umat-umat-Mu mau menyatukan hati kami, menundukkan kepala kami dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami, baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri dan anak-anak, di dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya dengan kuasa Tuhan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Saat ini juga Bapa, kami mau berdoa untuk kebutuhan dan keperluan kami, pekerjaan dan usaha yang sedang kami usahakan. Biarlah semua yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu. Bapa, tolong berikan juga kepada kami kesabaran untuk menunggu pekerjaan bagi kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Tolong juga berikan kepada kami penghiburan jika saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami duka cita.
Kami percaya Engkaulah sumber penghiburan. Begitu juga untuk umat-umat yang dalam keadaan kesusahan, kekhawatiran, dalam keadaan sakit yang dirawat di rumah juga di rumah sakit. Di antaranya Pendeta Tambanon. Kami percaya Engkaulah Allah sumber mujizat dan akan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan kasih karunia-Mu. Bagi semua hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan, Engkau pasti akan persiapkan dengan akal budi, kebijaksanaan panjang sabar, kejujuran berlipat-lipat ganda. Di antaranya keluarga Pendeta Yoram Kause. Dan juga kesehatan, semangat, sukacita surga menjadi bagian kami semua. Demikian juga bacaan renungan pagi yang akan dibacakan sebentar. Tuhan tolong agar dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Jumat 12 Februari 2021. Judulnya, Kasih harus digenapi dalam hidup kita. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, betapa banyak orang berkekurangan dalam kasih. Oh, kasih dapat membasmi dari hati kebencian, kecemburuan, dan perselisihan, dan akar kepahitan yang olehnya banyak orang dinajiskan. Tidak pernah kasih Yesus dapat diterima dan dipancarkan dalam hati sebelum segala perasaan dengki, kebencian, kecemburuan, dan sangka-sangka jahat dijauhkan. Banyak orang yang menipu dirinya sendiri karena prinsip kasih tidak berdiam dalam hati mereka. Mereka boleh menutup mata kepada kesalahan dan kekurangan mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat menipu Allah. Haruslah diadakan suatu reformasi. Mata bajak kebenaran harus membajak petak-petak yang dalam di dalam hati kita yang sombong dan membongkar tanah sifat-sifat kita yang tidak disucikan, agar roh dan kasih Yesus boleh ditanamkan di dalam hati kita. Waktu sedang berlalu dengan cepatnya dan setiap pekerjaan akan segera dihadapkan kepada pengadilan. Maka nama kita ataukah dosa-dosa kita akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Kasih murni adalah sederhana dalam kerjanya dan terpisah dari segala asas perbuatan yang lain. Apabila digabungkan dengan segala pendorong hati duniawi dan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan diri sendiri, kasih itu tidaklah murni lagi. Allah mempertimbangkan lebih dengan betapa banyak kasih kita bekerja daripada jumlah pekerjaan yang kita lakukan. Kasih adalah sifat surgawi. Hati jasmani tidak dapat menciptakannya. Tanaman semawi ini hanya dapat bertumbuh subur di mana Kristus memegang pemerintahan. Di mana ada kasih, di situ kuasa dan kebenaran ada dalam hidup. Kasih berbuat kebaikan dan tiada yang lain daripada kebaikan. Barang siapa yang mempunyai kasih mengeluarkan buah kepada kesucian dan pada akhirnya hidup yang kekal. Yesus jugalah yang telah memerintahkan agar kasih seharusnya menjadi prinsip yang berkuasa dalam peraturan yang lama, yang memerintahkan agar kasih juga harus menjadi asas yang memerintah dalam hati para pengikutnya dalam perjanjian baru. Mengerjakan prinsip kasih adalah penyucian yang benar. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Kembali lagi kami datang bersyukur kepadamu Bapa atas nasihat firman-Mu melalui bacaan renungan pagi hari ini. Kami sudah diingatkan bahwa hukum kasih harus digenapi sebagai putra dan putri Allah.
Tolong kami Bapa agar kami dapat menghidupkan kasih yang benar, kasih yang dituntun kepada Roh Allah, kasih yang tidak ada motif yang menguntungkan diri sendiri, kasih yang tulus dan benar, kasih yang suci, kasih yang tidak menutupi kesalahan dan menipu Allah. Terima kasih Bapa atas satu nasihat yang dapat membuka mata rohani kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup yang penuh dengan misteri ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja, dan kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.